Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmatul ihsan, sehingga kita masih bisa mengendus nafas dengan landaskan keimanan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita, tauladan kita, panutan kita, Nabiyunal Karim, Nabiyunal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah yang membawa zaman, membawa peradaban dari peradaban yang jahiliyah, dari peradaban yang amoral kepada peradaban yang mahiriyah, peradaban keilmuan, peradaban yang dilingkari oleh intelektualitas yang tinggi. Teman-teman yang berbahagia, di sini kita kembali kepada syiar Ramadan, yaitu kita ingin mensyiarkan, ingin mendakwahkan apa-apa yang mungkin dibutuhkan oleh umat, yang dibutuhkan oleh masyarakat di bulan suci ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan. Tidak ada nabi selain Nabi Muhammad yang mendapatkan kemuliaan Ramadan, yang di dalamnya terdapat syariat, yaitu syariat puasa. Berbicara mengenai puasa, dalam Al-Quran kita temukan terdapat dua lafaz berbeda yang maknanya sama, yaitu adalah puasa. Yang intinya itu adalah menahan diri, akan tetapi memiliki nilai-nilai esensial dan nilai-nilai substansial yang berbeda. Dalam Al-Quran terdapat lafaz as-shaumu dan lafaz as-syamu untuk mengartikan puasa. Lafaz as-shaumu memiliki arti yang lebih universal, yang lebih umum dibandingkan dengan lafaz asyam. Jika lafaz asyam hanya terbatas pada makna secara fikih. Ayyuhal hadirun, para pemirsa, para pendengar yang saya cintai, syariat puasa itu merupakan satu syariat, satu titah Tuhan yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, sebelum Nabi Muhammad pun Allah telah menitahkan syariat puasa ini kepada nabi-nabi sebelumnya. Kita melihat jauh ke belakang tatkala manusia pertama Adam turun. Bagaimana bentuk puasa yang disyariatkan Allah kepada Adam? Puasa yang secara makna itu menahan diri, seperti yang disampaikan, yang dituliskan oleh Ibnu Mandur dalam Qomusnya Lisanul Arab. As-shaumu yakni tarku anit ta'ami atau al-imsaku anil akli, yaitu menahan diri dari makanan. Dan bagaimana bentuk puasa Nabi Adam pada syariatnya? Bentuk puasa Nabi Adam yaitu menahan diri dari makanan, yaitu makanan yang berbentuk buah khuldi. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa proses menahannya Nabi Adam dari tidak memakan buah khuldi itu adalah bentuk puasa pada masa itu. Melangkah kepada Nabi Nuh alaihissalam,
Allah juga menitahkan mewajibkan puasa kepada Nabi Nuh alaihissalam, yaitu seperti yang tertera dalam tafsir Ibnu Katsir, 3 hari setiap bulan itu Nabi Nuh selalu menjalankan rutin ibadah puasa. Begitu juga dengan nabi-nabi selanjutnya, Nabi Musa yang puasa 40 hari bersama para umatnya, ada juga. Dan sampai sekarang ini Nabi Muhammad yang dititahkan, yang diwajibkan puasa Ramadan seperti Al-Quran yang termaktub, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam tafsir fi Dhilalil Quran karya Wahb Az-Zuhaili disebutkan bahwa esensi dari puasa atau titik akhir perjalanan dari seorang yang berpuasa itu bagaimana seseorang tersebut bisa menjadi manusia yang paripurna, bisa meraih kekamilan, kesempurnaan dalam dirinya. Dengan landasan apa? Dengan landasan takwa. Seperti halnya yang di penghujung ayat tersebut, la'allakum tattaqun. Jadi takwa ini menjadi maqasid, menjadi tujuan akhir orang-orang yang sedang melakukan berpuasa. Seharusnya bertakwa itu menjadi tujuan akhir dari orang-orang yang berpuasa. At-taqwa. Lalu di sini kita akan juga melihat apa filosofi di balik puasa tersebut. Kenapa Allah menitahkan, mewajibkan kepada Muhammad dan para pengikutnya untuk berpuasa? Apakah ada makna di balik tersebut? Apakah ada manfaat, ada profit yang bisa diraih oleh manusia? Di sini kita akan mengkaji apa makna yang terselubung di dalam ibadah puasa tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak pernah menciptakan apa-apa di muka bumi ini dalam keadaan yang sia-sia. Termasuk Allah menciptakan syariat, Allah menciptakan makanan, Allah menciptakan proses alam, tidak ada yang sia-sia. Semua memiliki kemanfaatan yang bisa diambil oleh manusia. Apa manfaat manusia di samping kita mendapatkan pahala? Apa makna yang terselubung di dalamnya? Puasa merupakan satu ibadah yang sakral. Karena kenapa? Karena berpuasa kita itu setidaknya meniru sifat Tuhan. Sifat mana yang kita tiru dalam diri Tuhan? Yaitu sifatnya yang tidak makan dan tidak minum. Karena berpuasa itu juga sebagai satu upaya untuk menahan diri dari makan dan minum. Maka dari itu puasa merupakan bisa disebut dengan ibadah yang sakral karena di situ kita meniru sifat-sifat Tuhan, yaitu yang tidak makan dan yang tidak minum. Selain itu, puasa membangkitkan karakteristik jiwa kita, membangkitkan sensitivitas rasa dari dalam diri kita. Karena kenapa? Karena dengan berpuasa kita akan merasakan bagaimana sengsaranya, bagaimana susahnya orang-orang yang sehari-hari tidak bisa makan, orang-orang yang sehari-hari tidak bisa menikmati enaknya makanan, tidak bisa menikmati segarnya minuman. Di dalam puasa ini kita membangkitkan, kita meningkatkan rasa sensitivitas manusia kita kepada orang-orang yang mana dalam kesehariannya itu tidak bisa makan seperti layaknya masyarakat luas. Jadi dengan kita berpuasa, kita akan membangkitkan sensitivitas kita, kepekaan lingkungan kita,
Bagaimana rasanya orang-orang yang tidak berkemampuan untuk membeli makanan, bagaimana rasanya orang-orang yang tidak berkemampuan untuk membeli minuman, sehingga mereka kelaparan, sehingga mereka lemas, akan tapi mereka harus tetap mempertahankan hidupnya. Kita akan mengetahui bagaimana sengsaranya mereka. Dengan itu, kita tadabburi, kita hayati, kita renungi. Fenomena seperti itu membuat kita semuanya merenung. Dengan berpuasa, kita akan merasa lemas. Dan bagaimana orang-orang yang setiap harinya tidak bisa membeli makanan, maka orang-orang yang setiap harinya itu akan selalu merasa lemas, akan selalu merasa sengsara, susah. Kita yang berpuasa sehari aja sudah lemas, loyo, tidak bisa beraktivitas. Jangan bagaimana orang-orang yang tidak berkecukupan. Itu akan membangkitkan rasa sensitivitas kita sebagai manusia. Untuk itu kita akan terbangkit. Mari kita bangkitkan diri kita untuk menderma pada orang-orang yang tidak berkecukupan, biar mereka tidak mengalami kesengsaraan seperti halnya kesengsaraan lapar yang kita alami ketika kita berpuasa. Maka dari itu ada 3 fungsi, ada 3 hal yang dilatih ketika kita berpuasa ini, yaitu ada istilahnya tahdzib, ada istilahnya ta'dib, lalu yang terakhir ada istilahnya tadrib. Apa itu tahdzib? Tahdzib ini kita melatih karakteristik jiwa yang kita miliki. Bagaimana jiwa kita bisa merasakan kesengsaraan orang-orang lain yang tidak berkecukupan. Ta'dib, yaitu bagaimana, yang kedua ta'dib, yaitu yang bagaimana kita ini bisa melatih hati kita, bisa melatih rasa kita, sehingga kita juga ikut merasakan kesengsaraan, sehingga kita memiliki niatan, memiliki hiroh untuk memberikan santunan, menderma kepada orang-orang yang kesehariannya tidak bisa mencukupi asupan makanan dan minumannya. Lalu yang terakhir yaitu ada tadrib. Apa tadrib ini? Tadrib ini untuk membawa kita menuju ke jalan yang takwa. Takwa secara individual maupun takwa secara sosial. Inilah yang diinginkan oleh ibadah puasa. Inilah yang dimaksudkan Allah dengan Allah mewajibkan ibadah puasa kepada kita, yaitu kita meningkatkan rasa sensitivitas kita sebagai manusia kepada manusia lain yang mana kesehariannya tidak bisa mencukupi asupan makanan dan minumannya, sehingga kita bisa meningkatkan rasa humanitas kita, kita menderma, kita bersedekah, kita semakin peka kepada sosial, semakin peka kepada lingkungan, sehingga kita tidak hanya bertakwa secara individual, tapi kita juga bertakwa secara sosial. Dalam artian kita peduli terhadap saudara-saudara kita, terhadap para ikhwan kita muslim lainnya. Itulah apa yang disebut dengan apa yang diinginkan Allah. Kenapa Allah mewajibkan kita dalam berpuasa. Para pemirsa rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga di puasa-puasa selanjutnya, di puasa tahun depan, kita semakin bisa giat, semakin bisa memaknai mengapa Allah mewajibkan kita berpuasa. Maka untuk itu kita harus semakin bisa meningkatkan kepekaan kita terhadap lingkungan, terhadap sosial, sehingga apa yang Allah maksudkan itu bisa tercapai oleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallah. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.